Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi, jumpa kembali bersama Ricky Bibisana ya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Seperti biasa, Ricky hadir untuk menemani Anda kembali di hari Kamis yang manis ya, bersama yang manis-manis. Oke, apa kabar untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Tanpa terasa kita sudah masuki 10 hari terakhir ya untuk hari ini. Dan seperti biasa juga di hari Kamis jam 10 sampai jam 11 ya, ada talkshow spesial. Kita kerjasama dengan Puskesmas 1 Wonosobo ya di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya berkompeten ya Sobat Citra. Ada Dr. Aulia Pramesta. Halo dok. Halo mas. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Puasa dok hari ini dok? Kebetulan lagi gak puasa ya. Soalnya lagi libur ya. Yeah. Oke, Sobat Citra, hari ini kita bersama Dr. Aulia atau biasa dipanggil Dr. Aul ya. Iya, benar. Di Puskesmas 1 ya dok ya. Udah berapa lama di Puskesmas 1 dok? Kebetulan baru sebentar ya mas ya. Saya di situ baru dari bulan November kemarin. Gitu. Iya, jadi sekitar 6 bulan iya, ya, 6 bulanan ya. Oke dok, ini kalau di Puskesmas di bagian apa Dr. Aul? Yang paling sering di poli umum. Poli umum iya, ya? Di poli umum. Ini biasa tentang apa kalau di poli umum dok? Tentang ya keluhan-keluhan pasien. Apa pasiennya? Iya, pasien paling banyak ya orang-orang kontrol diabetes, gitu ya? Hipertensi gitu. Berarti bisa dibilang umum ya dok ya? Iya. Untuk penyakit umum ya? Iya benar. Oke gitu ya Sobat Citra, bersama Dr. Aul. Dan hari ini kita mengambil tema tentang puasa Ramadan yang benar. Ini dapat melindungi tubuh dari penyakit jantung, tapi amankah jika memiliki komorbid ya dok ya? Iya, ini bisa benar. dijelaskan dok untuk tema kita hari ini bagaimana dok? Iya, jadi kan karena sekarang lagi bulan Ramadan juga ya mas ya, dan tentunya masih banyak orang di sini terutama masyarakat Wonosobo yang punya penyakit diabetes, hipertensi, jantung gitu. Dan itu merupakan salah satu penyakit komorbid, istilahnya penyakit yang bisa menjadi penyerta penyakit lain. Jadi kalau penyakit itu kan kronis ya mas ya, jadi lebih lama jangka waktunya. Kalau misalnya kena penyakit yang akut, kayak misalnya sesimpel batuk pilek, gitu, pusing atau mah, itu pasti kita tanyakan komorbidnya, termasuk penyakit jantung, hipertensi, diabetes gitu dok. Kayak gitu mas. Jadi dipanggil dokter juga ya. Oke dokter, ini kan puasa Ramadan itu kan memang sebuah kewajiban ya, dan memang harus dilakukan gitu. Tapi ini gimana dok tentang hubungannya dengan jantung dok? Benarkah sehat gitu untuk orang yang normal ya? Iya, tentunya puasa itu kan kita menjalaninya dengan anjuran agama ya mas ya. Kalau misalnya kita menjalankan dengan anjuran agama dan tepat puasanya, itu malah justru menurunkan resiko komplikasi pada penyakit-penyakit kronis yang paling sering itu di jantung gitu. Jadi kalau orang-orang dengan sakit jantung tentunya terutama yang terkontrol, yang rutin minum obat, rajin kontrol ke dokter, itu kalau kondisinya sudah stabil, sudah bagus, malah dianjurkan menjalankan puasa. Iya benar, karena resiko untuk terjadi komplikasi atau serangan jantung itu akan lebih rendah pada orang-orang yang berpuasa. Ini bisa dijelaskan bagaimana dok kok bisa puasa ada korelasinya dengan penyakit dengan jantung yang sehat dok? Oh iya, jadi kan kalau kita di sistem saraf kita itu ada 2 sistem saraf ya, istilahnya kayak mekanismenya gitu. Ada yang saraf kerjanya sebagai saraf simpatik sama parasimpatik. Nah kalau tentang penyakit jantung ini erat hubungannya sama kerjanya saraf simpatik. Ketika tubuh itu lebih ke berdebar-debar, lebih ke deg-degan kayak istilahnya fight and flight gitu. Kalau yang parasimpatik itu yang lebih slow kerjanya, yang lebih nurunin detak jantung, lebih ke mencerna, istirahat gitu. Jadi ketika kita berpuasa, ketika kondisi dalam tubuh lapar itu nanti yang kerjanya paling banyak itu saraf parasimpatik. Gitu. Jadi saraf simpatik yang flight or fight itu yang lebih ke deg-degan berdebar itu akan ditekan sama saraf parasimpatik. Nah, jadi ketika kita berpuasa
tubuh kita akan lebih rileks, lebih tenang gitu. Oh gitu ya dok ya. Iya, Jadi benar. berhubungan dengan saraf juga ya dok ya. Iya benar secara teori. Tapi ini pagi-pagi ini ketemu sama dokter Aul ini deg-degan juga loh. Itu gimana dok? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan sehat ya maksudnya ya. Sehat ya. Oke sobat itu jadi itu ya apa namanya tentang penyakit tentang jantung ya dok. Tapi untuk orang yang punya penyakit jantung ini memang malah bagus ya dok ya kalau misalnya berpuasa dok. Iya, kalau puasanya dengan catatan itu dia puasanya tepat sama dengan sesuai anjuran agama. Soalnya kan kalau kita puasa yang tepat itu pasti tetap makan 3 kali sehari itu ya. ya, iya. Terus tetap olahraga, aktivitas fisik tetap jalan, nggak mager, sama ini biasanya kan kita hindari rokok ya, kan nggak boleh sebenarnya Nggak rokok boleh, itu iya. membatalkan puasa. Jadi kalau memang dia biasanya merokok tapi dia puasanya patuh sesuai, itu dia akan nggak merokok. Sedangkan ya Mas juga tahu lah ya, Iya, rokok iya, itu iya. sangat berbahaya. Ya. Tapi kalau sekali nggak apa-apa ya dok ya. Sesekali dalam 1 jam. Oke dok, ini untuk mungkin untuk yang apa namanya yang punya penyakit jantung itu tapi ada komorbidnya. Ini maksudnya gimana dok? Iya, jadi kadang kita bisa ya, misalnya kita punya sakit jantung, tapi di satu sisi yang lain kita juga punya penyakit hipertensi, diabetes, dan kadang itu berkaitan gitu. Jadi ketika kita udah ada nih sakit jantung, dia kronis, tiba-tiba kita ada penyakit penyerta yang lain, komorbid, kayak diabetes gitu misalnya, itu akan memperparah kondisinya gitu. Karena kan mereka saling berkaitan sama metabolisme tubuh, sama sistem kerja tubuh gitu. Jadi harus terkontrol dua-duanya. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya punya penyakit jantung dan kemudian disertai juga dengan komorbid, ini harus benar-benar ini ya dok ya, apa namanya berhubungan dengan dokter dulu, maksudnya kayak Iya. konsultasi dulu. Iya benar. Tapi kalau puasa aman nggak dok? Kalau puasa, kalau yang diabetes itu sebenarnya kurang dianjurkan. Jadi memang ada beberapa kondisi pada orang dengan yang punya komorbid diabetes itu untuk tidak puasa. Nah, kita kan kalau penyakit diabetes itu pasti akan kontrol tiap bulan ya. Biasanya ke puskesmas. Iya. Kontrol tiap bulan, ketemu dokter, entah itu cerita keluhan, terus pasti akan dicek gula darahnya di lab, sama nanti konsultasi tentang obatnya, apakah obatnya tetap lanjut atau dia naik dosis atau turun dosis. Oh gitu. ya dok ya. Nah, Jadi harus konsultasi lah sama dokter gitu ya. iya benar, tetap harus kontrol walaupun dia berpuasa. Bahkan dianjurkan 2 bulan sebelum masuki bulan Ramadan itu udah harus sering kontrol Iya, gitu iya. buat ngecek gula Iya, darahnya. iya. Dokter Aul ini untuk yang apa namanya yang punya riwayat jantung gitu ya dok, ini untuk berbuka puasa dan sahur tuh ada aturannya nggak dok? Kalau punya riwayat jantung ya Mas ya, yang jelas tetap harus minum obat sesuai anjuran dokternya, terutama dokter jantungnya. Kalau misalnya ada obat yang diminum 3 kali sehari, ya tetap 3 kali sehari walaupun berpuasa. Jadi sarapannya itu diganti pas sahur. Habis makan sahur itu minum obat. Nanti makan siangnya itu pas berbuka puasa. Jadi buka puasa jangan kebanyakan terlalu kenyang sama takjil dulu nih, Mas gitu. Secukupnya baru kita langsung makan. Nanti sebelum tidur atau setelah sholat tarawih itu kita minum obat yang ketiga kali sebagai pengganti makan malam. Iya gitu ya dok ya. Oke tapi kalau misalnya ini penyakitnya itu kronis dok, misalnya gagal jantung itu tadi kan kalau misalnya ada riwayat jantung kemudian puasa itu kan akan apa namanya akan mengurangi gitu ya. Nanti kalau saya udah sampai gagal jantung bahkan hipertensi dan diabetes tuh bagaimana dok? Iya itu pasti kalau apalagi dia nggak stabil ya kondisinya itu lebih dianjurkan tidak puasa karena pada beberapa hal itu bahkan ada kondisi ketika puasa malah memperberat adanya komplikasi jantung, terutama pada puasa yang nggak sehat tadi itu. Karena selama puasa itu biasanya ya orang itu lebih mager, merasa capek tidur kan ibadah gitu, ya. nggak menjalankan aktivitas fisik, nggak olahraga Iya. gitu. Sama kalau buka puasa itu pasti lebih sering makan gorengan ya itu pasti. dimana mengandung kolesterol ya dok ya. Iya, konsumsi kolesterolnya akan naik 2 kali lipat daripada biasanya. Belum yang nanti gitu. takjil yang manis-manis ya dok ya. Benar, dan nggak cukup 1 gelas biasanya ya. Gitu ya, Sobat Bisnis luar biasa banget ya. Ini penting sekali untuk diketahui oleh kita semuanya, apalagi untuk yang punya riwayat tadi disebutkan sama dokter Aul tentang riwayat jantung ya dok ya. Iya. Ataupun komorbid lainnya. Oke nanti kita sambung lagi dok, kita jedakan dulu ya. Dan ini juga sudah jam 10:30, jadi Nisin juga harus segera berpamitan karena cuma 30 menit saja menemani kita.